Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita semua tundukkan kepala, pejamkan mata, kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji dan menyembah ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari semua dalam satu hal. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Mari semua angkat tangan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
semua sembah Tuhan, dan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap raga kita menyembah Tuhan. kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang memenuhi setiap kami semua Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biar Tuhan Kau memenuhi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Biar Kau pimpin kami Tuhan. Ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Biar Kau pimpin semuanya Tuhan, Kau sertai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan. Begitu juga Kau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Kau pada hari ini Tuhan. Pimpin pujian, singer, pemain musik, semuanya Tuhan yang melayani Kau. Sekecil apapun Tuhan Kau urapi kami semua. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus.
Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari hati-Mu Tuhan. Sampaikan ke setiap jemaat di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau Tuhan Yesus 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita, amin? Amin. Amin. Siapa memuji Tuhan? Amin. Mari kita memuji-muji nama Tuhan.
kata amin. 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 Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saja Bapak Ibu. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus,
Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih biar Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami. Bawa kami lebih dalam lagi di dalam Engkau. Agar kami melihat dari satu kemuliaan ke kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami, bukakan mata rohani kami. Tutup bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, setiap firman disampaikan boleh kami mengerti Tuhan. Dan di hati kami bagaikan tanah yang subur, berbuah menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk melayani kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasihan Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Pasti semuanya luar biasa, amin. Di ibadah di tempat di sini maupun yang ada di rumah, yang online, pasti selalu luar biasa, amin. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung bulan, yaitu akhir Juni ya. Kita sudah masuk di akhir Juni. Sebentar lagi kita akan Agustus, nanti perayaan kemerdekaan Indonesia. Kita di dalam Kristus, apakah kita orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan? Amin. Jadi Agustus nanti ada perayaan kemerdekaan Indonesia, bebas dijajah ya oleh penjajah. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita tetap menjadi hamba daripada iblis dan setan? Otomatis setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan dosa. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Nanti kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang iblis curi daripada kita? Damai sejahtera, sukacita, hidup kita yang tidak sewajarnya tanpa kita sadari. Yang lalu kita belajar bagaimana orang yang kerasukan dibawa ke tempat pekuburan, yang tempat yang sunyi, juga tempat yang menyeramkan, ya. Tapi mari kita melihat cara iblis bekerja dalam kehidupan orang-orang yang tertipu dengan tipu muslihat siasat iblis. Bahkan orang-orang gereja, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tanpa disadari hidup mereka tertipu dengan tipu muslihat siasat daripada iblis. Kita melihat bagaimana manusia hidup yang wajar, yang normal adalah dia berpakaian. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi di saat manusia dikuasai oleh si iblis, dirasukin oleh roh-roh jahat, sehingga membuat kehidupannya menjadi tidak normal. Dia hidup sendirian di tempat kuburan dan tanpa memakai selai pakaian pun. Nah, aneh ya, kalau anak bayi nggak apa-apa. Tapi ini orang dewasa gitu. Nah, seringkah itu terjadi juga. Sering kita di jalanan ketemu dengan orang gila ya, maaf, yang tanpa busana. Tapi mereka merasa wajar-wajar aja gitu. Kenapa? Ya karena roh-roh yang menguasai, roh-roh jahat yang menguasai dalam hidupnya membuat mereka
terbelenggu dalam ikatan daripada ikatan setan dan iblis. Sehingga membuat mereka mata rohaninya tertutup. Sehingga membuat mereka tidak mempunyai rasa malu. Tidak mempunyai moral lagi. Ya. Jadi manusia ada kehilangan akal budi, akal sehat. Itulah pekerjaan iblis. Datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, ya, membunuh. Iblis memberikan kita sakit penyakit, ya, supaya kita stres, trauma, akhirnya ujung-ujungnya membawa kematian. Banyak hal-hal yang aneh-aneh terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Nah, satu hal, apa yang membuat kita hidup normal dan hidup yang sewajarnya, yaitu di saat kita datang kepada Kristus, di saat Kristus ada dalam kehidupan kita. Kata Yesus, ya, Tuhan Yesus berkata, Dia datang supaya kita hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang terjadi saat ini? Yang saya katakan, ya, iblis dengan mengubah pola pikir kita, memperbudak hidup kita, sehingga kita dalam menjadi orang-orang yang menentang perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Bukankah Tuhan memberikan kita roh ketaatan kepada Tuhan? Di saat Adam tidak taat kepada perintah Tuhan, maka dia jatuh di dalam dosa. Dia terpesona, dia tertipu, dia tergoda dengan janji atau perkataan daripada iblis. Ya. Nah, setiap kita yang tidak hidup dalam kehendak Allah, berarti kita adalah orang-orang yang menentang atau orang-orang yang menjadi pemberontak di dalam Tuhan. Sehingga orang yang memberontak di dalam Tuhan berarti bukan berasal daripada Tuhan. Setiap orang yang memberontak dengan Tuhan tidak akan mendapat kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Amin. Pencuri, yaitu setan iblis, dia adalah bapak segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apalagi ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah menipu dalam kehidupan manusia. Manusia ditipu dengan kekayaan yang ada di dunia ini, dengan tidak mencari Tuhan. Manusia ditipu oleh iblis merasa dirinya hebat dan tidak membutuhkan Tuhan. Mereka menjadikan uang adalah alam mereka. Mereka menjadikan pekerjaan menjadi alam mereka, sehingga mereka tidak ada waktu buat Tuhan. Mereka tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Karena hati mereka tertuju kepada tawaran-tawaran daripada iblis, yaitu yang ada di dunia ini. Manusia-manusia mulai melakukan hal-hal yang hidup tidak sewajarnya. Hidup yang dimanipulasi oleh iblis. Tuhan menciptakan manusia sepasang, yaitu pernikahan sakral. Menikah seumur hidup. Di zaman sekarang manusia dibikin tidak wajar dan abnormal, artinya hidup tidak sewajarnya. Banyak anak Tuhan hidup dalam kawin cerai. Banyak anak Tuhan hidup di dalam percabulan, perzinahan, perselingkuhan, kumpul-kumpul. Banyak itu terjadi. Nah, iblis memutarbalikkan fakta yang ada. Jadi manusia tidak lagi takut akan Allah.
Karena manusia berpikir bahwa Allah tidak melihat mereka. Apa yang mereka lakukan adalah wajar. Dan mereka berpikir, apa salahnya? Memang tidak cocok kok. Daripada berantem terus, daripada ribut terus, ya cerai, kawin lagi. Tapi hal itu sangat menyakitin hati Tuhan. Itulah tipu muslihat siasat daripada iblis. 3 keluarga anak Tuhan. 2 di antaranya pasti akan mengalami masalah. Ya. Karena target iblis adalah menghancurkan rumah tangga. Di saat rumah tangga terjadi kekacauan, terjadi perceraian, maka itu akan bermasalah dengan Tuhan. Amin. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kenalilah setiap tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak menikah, ya mereka dengan cara apa? Dengan wanita-wanita robot dan sebagainya. Ada yang mereka bersetubuh dengan binatang dan sebagainya. Nah, itulah manusia. Manusia pada dasarnya adalah manusia yang jatuh di dalam dosa karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Begitu juga saat ini. Di saat kita hidup tidak dekat dengan Tuhan. Di saat kita hidup tidak di dalam Tuhan. Maka kita akan tertipu dengan tipu muslihat siasat daripada iblis. Dia akan membuat hidup kita menjadi penentang daripada Tuhan. Mencuri datang, mencuri apa? Damai sejahtera kita. Seberapa kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kepahitan, sakit hati, kecewa, ya. Sehingga membuat diri kita menyendiri, atau kita tidak mau lagi ada dalam lingkungan manusia, terlebih lagi di lingkungan orang percaya. Orang kadang mengalami suatu akar kepahitan, dia akan menjauh dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kenapa? Bukankah di 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tahukah kita sebagai orang-orang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, kita memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Di saat kita memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita, berarti kehidupan kita akan mengalami jalan-jalan terang. Jalan-jalan kehidupan dalam kehidupan kita. Nah, di saat manusia tertipu dengan tipu muslihat siasat iblis, di saat hati mereka tercuri oleh iblis, pola pikir mereka tercuri dengan iblis, mereka akan mempunyai apa? Akar kepahitan, kekecewaan, dan bahkan mereka menjauhkan diri dari orang yang ada di sekitarnya, dan dia akan menyendiri, dan dia merasa dunia itu punya dia sendiri. Dia merasa manusia tidak ada yang bisa menolong dia, padahal itu adalah tipu muslihat iblis yang membuat dia jauh daripada umat-umat pilihan Tuhan. Apalagi orang-orang yang percaya. Seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa orang-orang yang kerasukan itu dibawa ke tengah-tengah kuburan. Berarti jauh dari lingkungan yang ada, jauh daripada orang-orang yang ada di sekitar dia. Sehingga dia tidak mengalami suatu pembebasan dalam dirinya. Dirinya akan terbelenggu terus di dalam ikatan dosa daripada iblis. Membuat dia terikat dan membuat dia ada dalam pengaruh iblis. Makanya manusia yang dibuat adalah supaya mereka memisahkan diri daripada orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang seiman. Seberapa banyak orang dia akan memisahkan diri dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang di dalam Tuhan.
Mereka lebih memilih untuk ada di lingkungan yang bukan bisa memberikan mereka pencerahan. Artinya mereka bukan di dalam lingkungan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga pemikiran mereka bukan pemikiran daripada Tuhan. Nah, pekerjaan iblis, ya dia berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan. Contoh, ya, orang main game, pasti dia punya dunia sendiri. Benar? Orang yang main game dia kan pasti punya dunia sendiri. Dia akan terlena dengan gamenya. Dan dia tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Ya. Itulah pekerjaan daripada iblis. Di saat kita ada di lingkungan yang benar, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami suatu terobosan. Hidup menjadi terang. Ya. Hidup yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Bukankah kita segambar serupa dengan gambaran Allah? Pikiran yang kita miliki adalah pikiran Kristus. Sehingga apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita akan tergenapi. Amin. Nah, mari kita kembali kepada Yohanes tadi, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 8. Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Nah, tipu muslihat siasat iblis adalah di saat kita menjadi orang-orang yang memberontak Tuhan. Hidup kita tidak lagi mentaati firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memberontak Tuhan. Lucifer jatuh karena dia memberontak sama Tuhan. Dia ingin menyaingi Tuhan. Dia ingin lebih tinggi daripada Tuhan. Dia tidak lagi tunduk pada otoritas Tuhan. Maupun Adam dipengaruhi oleh si ular, oleh setan iblis, supaya dia menjadi pemberontak pada Tuhan. Dia menjadi pemberontak pada Tuhan sehingga dia jatuh di dalam dosa. Sehingga dia terpisah dari Allah. Nah, mari saudara kekasih dalam Tuhan, setiap hidup kita, ayo. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu muslihat siasat daripada iblis. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang memberontak terhadap Tuhan. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di saat kita memberontak pada firman, atau di saat kita memberontak pada perintah Tuhan, maka kita tidak akan mendapat kehidupan yang kekal. Kehidupan kita yang utama adalah hidup di dalam perintah Tuhan. Di saat kita hidup dalam perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Siapakah yang melakukan kehendak Bapa di surga? Dialah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Mari saudara kekasih yang Tuhan, sadar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Bahwa saat ini kita melihat banyak keanehan dalam dunia ini. Banyak keanehan yang terjadi. Tapi menurut mereka adalah wajar. Mereka homoseksual dinikahkan di gereja. Bagi mereka, wah itu wajar. Karena mereka mempunyai hak asasi manusia. Tapi sangat menentang daripada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Wanita dan laki-laki.
dipersatukan. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, hal-hal keanehan itu terjadilah saat-saat ini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan waspada dan lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, supaya kita tidak terkontaminasi dengan keadaan dunia yang ada. Ingat, menjaga hati, menjaga pikiran kita, intim dengan Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ada orang mengalami suatu kekecewaan sehingga mereka menjauhkan diri daripada persekutuan. Sehingga apa? Supaya mereka hidupnya semakin terpuruk. Mari saudara kekasihan Tuhan, kalau saat ini engkau mempunyai tawar hati, engkau mempunyai akar kepahitan, kekecewaan, engkau mulai jauh daripada persekutuan dengan Tuhan, ingatlah, jangan sampai kita tertipu dengan tipu muslihat siasat iblis. Dia akan berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan. Dia akan mengasingkan hidup kita di tengah-tengah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari setiap kita lebih sungguh di dalam Tuhan, agar hikmat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dan kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tanggalkan setiap akar kepahitan, kekecewaan, tanggalkan itu semua supaya kita jangan binasa. Dekat dengan Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan dan mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal di surga. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak tertipu dengan tipu muslihat siasat iblis. Kami tidak melihat hal-hal dunia yang ada. Kami boleh dicelikan mata kami melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada dunia saat ini. Di saat hal-hal itu bisa terjadi di saat manusia tidak dekat dengan Tuhan. Keanehan-keanehan boleh terjadi kepada manusia di dunia ini di saat mereka hidup tidak lagi dekat kepada Engkau. Di saat manusia hidup tidak mencari Engkau. Apa yang aneh dan yang melanggar daripada perintah Tuhan, mereka menganggap itu wajar-wajar saja. Tuhan, biar Engkau menjamah mereka, membukakan mata rohani mereka. Mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh mendapatkan kasih karunia daripada Engkau. Mereka boleh memperoleh keselamatan daripada Engkau. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau. Bisa jamahan lawatan-Mu kepada mereka. Haleluya. Engkau membukakan mata rohani mereka. Dari mereka yang hidup tidak wajar, hidup yang tidak sesungguhnya, hidup dalam mereka yang tidak hidup dalam perintah Tuhan, Engkau jamah, Engkau bukakan mata rohani mereka agar mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, semakin Engkau bukakan mata rohani kami, Engkau bukakan mata rohani kami sebagai anak-anak Tuhan, semakin kami mengerti setiap hal yang bukan daripada Engkau. Engkau memberikan kami roh untuk membedakan mana yang daripada Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan.
kasih. Tuhan, kalau saat ini bisa kami jauh daripada Engkau, bawa kami kembali kepada Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau. Haleluya. Haleluya. Kalau pada saat ini hidup kami dalam tekanan-tekanan, hidup kami dalam kekecewaan, kepahitan, maka Engkau menjamah setiap hati kami, pulihkan setiap hati kami, agar kami sadar kembali kepada jalan-Mu, Tuhan. Kami tidak tertipu dengan tipu muslihat siasat setan itu yang datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kami adalah milik-Mu, Tuhan. Menjaga, melindungi kami. Terima kasih. Haleluya. Mari kita lebih sungguh lagi masuk dalam penyembahan. Haleluya.
menguatkan dan meneguhkan hati kami. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan Bapa yang sempurna. Kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu boleh menguatkan iman kami Tuhan. Biar kami boleh dimenangkan Tuhan, kami boleh dilepaskan dari setiap dosa yang mengikat kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberi kami kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau berikan urapan yang baru Tuhan, tempat yang baru pada beliau ya Bapa. Dan juga Tuhan kami bersatu hati Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan berdoa untuk Gembala Sidang 4 ini Ibu Pendeta Fedi ya Bapa. Biar Tuhan Engkau sendiri yang menyertai Tuhan kemanapun hamba-Mu pergi melayani Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang menyediakan Tuhan, bahkan Engkau mencukupkan setiap apa yang hamba-Mu butuhkan ya Bapa. Engkau memberikan damai sukacita Tuhan pada hamba-Mu Tuhan, dan juga kerendahan hati Tuhan senantiasa kepada beliau Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan kepada beliau ya Bapa. Engkau sendiri juga yang memberkati Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan. Biar Tuhan Engkau menyertai Tuhan setiap anak-anaknya Bapa, dan juga Engkau memberikan tali kasih Tuhan dalam bersatu hati dalam menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Baik memimpin pujian, singer, pemain musik, maupun yang melayani sekecil apapun itu ya Tuhan, maupun yang rekaman ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi mereka Tuhan. Engkau memberikan minyak-minyak baru pada setiap hamba-hamba yang telah melayani Engkau Tuhan. Engkau juga memberikan satu kesatuan hati Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa. Biar Tuhan Engkau boleh pakai pelayanan kami semakin lebih besar lagi Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah beribadah kepada Engkau hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang memberi jalan keluar Tuhan atas setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga daripada jemaat-jemaat yang ada Tuhan, maupun anak-anak Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa di mana kami tempatkan Tuhan. Biar Tuhan kemuliaan boleh turun atas bangsa kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh ada atas bangsa kami ya Bapa, dan pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Terus Bapa, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintahan kami Tuhan, dari yang teratas sampai terbawah Tuhan. Biar Tuhan setiap keputusan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat pada setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Engkau sendiri melipat gandakan setiap sesuai dengan ketulusan hati mereka dalam memberi ya Tuhan. Maupun setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau memberikan dia suatu penghasilan Tuhan, supaya mereka dapat memberikan persembahan di minggu berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.